Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Titis Patarina Mahfira dan teman-teman sekalian yang menyaksikan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan topik Future Value, Effective Annual Rate, and Present Value Analysis dengan studi kasus pada Bank CIMB Niaga. Jadi next. Anggota kelompok 6 ini terdiri dari Muhammad Anur Apriansyah Rangga Akriyam dengan NIM 1705622013. Kemudian saya sendiri Raffiansyah Putra dengan NIM 1705622040 dan Raka Bagusananto dengan NIM 1705622122. Slide. Jadi next. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu alasan kami mengapa memilih Bank CIMB Niaga sebagai studi kasus. Yang pertama adalah karena reputasinya. Yakni sejak didirikan pada tahun 1955, Bank CIMB Niaga tidak pernah terlibat dalam sengketa atau prestasi terhadap kewajibannya kepada para pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, prestasinya, yakni Bank CIMB Niaga dinobatkan sebagai salah satu dari 5 bank swasta terbaik di Indonesia berdasarkan kaji selidik yang dilakukan oleh CNN Indonesia pada bulan Agustus tahun 2023. Dan yang ketiga adalah interest rate atau tingkat suku bunga, khususnya deposito yang ditawarkan. Yakni cukup menarik, berkisar antara 3,0% hingga 4,3% dengan tenor 12 bulan atau 1 tahun. Next slide. Kemudian ke pembahasan yang pertama, yaitu future value. Jadi next. Kasusnya yaitu asumsikan kalian memiliki uang sebesar Rp1.350.000 yang disimpan dalam bentuk deposito untuk membeli rumah 7 tahun yang akan datang. Berapakah total uang yang akan diterima setelah 7 tahun disimpan jika diberikan bunga majemuk secara yang pertama tahunan, kemudian semesteran, kuartalan, dan bulanan. Next slide. Yang pertama, secara tahunan, rumusnya yaitu future value sama dengan present value dikali 1 tambah interest rate pangkat N. N di sini maksudnya adalah jangka waktu atau tenor. Ya, kita masukkan data-data yang tadi, yaitu future value sama dengan present value Rp1.350.000 dikali 1 tambah tingkat suku bunga yaitu 4,3% didesimalkan menjadi 0,043 pangkat 7 karena 7 tahun. Hasilnya sama dengan Rp1.891.621,8. Next slide. Kemudian yang semesteran rumusnya hampir sama, yaitu future value sama dengan present value dikali 1 tambah annual interest rate dibagi compounding periods. Ini bedanya. Jadi tingkat suku bunga dalam 1 tahun karena diberikan bunga secara majemuk semesteran atau 2 kali dalam 1 tahun, maka harus dibagi periode compoundingnya. Kemudian dipangkatkan M dikali N. N adalah tenor atau jangka waktu dan M adalah periode compoundingnya. Masukkan ke dalam rumus menjadi Rp1.350.000 dikali 1 tambah 0,043 dibagi 2. Karena bunga yang diberikan adalah semesteran 2 kali dalam 1 tahun, pangkat 2 dikali 7. Sama dengan Rp1.350.000 dikali 1,3469. Sama dengan Rp1.818.322.706.5. Next slide.
Kemudian yang ketiga secara kuartalan rumusnya pun sama. Annual interest rate harus dibagi dengan compounding periods. Kita masukkan ke dalam rumus data-data yang ada. Future value sama dengan Rp1.350.000 dikali 1 tambah 0,043 dibagi 3. Karena kuartalan. Pemberian bunga majemuk secara kuartalan artinya dalam 1 tahun diberikan 3 kali. Pangkat 3 dikali 7. Sama dengan Rp1.350.000 dikali 1,3483 sama dengan Rp1.820.239.014,2. Next slide. Kemudian secara bulanan rumusnya juga sama, kita masukkan ke dalam data yang ada, kita masukkan ke dalam rumus. Rp1.350.000 dikali 1 tambah 0,043 dibagi 12, karena pemberian bunga majemuk secara bulanan, artinya dalam 1 tahun diberikan 12 kali, dikali 12, dipangkat 12 dikali 7. Sama dengan Rp1.350.000 dikali 1,3504. Sama dengan Rp1.823.151.474,2. Demikian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya ada efektif annual rate atau bisa disebut dengan EAR. Boleh di next. Nah, untuk EAR sendiri ini rumusnya itu 1 ditambah APR atau annual period rate dibagi dengan compounding period dikali dengan M pangkat M min 1. Untuk tahunan ini M-nya belum dikali dengan jumlah ininya ya, jumlah contoh kayak per semester itu dalam 7 tahun ada berapa semester itu belum dikali. Jadi ini masih dalam bentuk tahunan, kita ambil yang 7 tahun. Ini bisa dilihat IR-nya 1 ditambah 0,043 karena tadi kita pakainya yang 4,30% dibagi 7 pangkat 7 min 1. Dilanjut lagi dengan hasil 1 ditambah 0,00614 pangkat 7 min 1. Dan di hasil akhir didapati 0,0438 atau 4,38% untuk IER tahunannya. Boleh di next. Lalu untuk semesteran ini rumusnya hampir sama, tinggal dikali dengan pangkat M dikali N aja. Karena ini semesteran, dalam 1 tahun itu ada 2 semester, tinggal pangkat 7 dikali 2. Dapatnya itu pangkat 14 dan di hasil akhir itu kita dapat IER untuk semesteran itu 0,0895 atau 8,95%. Di next. Lalu untuk kuartalan N-nya ini bisa diganti aja karena 1 tahun itu ada 3 kuartal ya. Tinggal 7 dikali 3 dapat hasil pangkat 21. IER-nya 1,0014 pangkat 21 min 1. Didapati hasil IER-nya itu 0,1372 atau 13,72%. Next. Lalu yang terakhir yang bulanan rumusnya sama, tinggal diganti. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya, jadi tinggal dikali 7 dikali 12 didapati hasil 84. Jadi IER-nya itu 1,00614 pangkat 84 min 1 didapati hasil IER-nya 0,6726 atau 67,26%. Jadi untuk setiap bulannya selama 7 tahun itu IER-nya itu per bulannya itu 67,26%. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anur. Oke, selanjutnya ada present value. Oke, boleh di next.
Oke. Ini kasus. Asumsikan kalian menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk membeli rumah seharga 3.250.000.000 rupiah pada 7 tahun yang akan mendatang. Berapakah uang yang harus kalian simpan selama 7 tahun tersebut jika diberikan bunga majemuk setara? A. Tahunan, B. Semesteran, C. Kuartalan, dan D. Bulanan. Next slide. Oke. Untuk tahunan, rumusnya itu present value sama dengan future value 1 dibagi 1 plus annual interest rate pangkat N. Oke. Present value sama dengan uang yang kita miliki, yang kita simpan selama 7 tahun, yaitu 3.250.000.000 rupiah dikali 1/1 ditambah suku bunga yang kita pakai 4,30% itu dipangkatkan 7 tahun. Yang mana sama dengan 3.250.000.000 dikali 0,7447 yang menghasilkan sebesar 2.420.275.000 rupiah. Oke, boleh next slide. Nah, untuk yang semesteran itu rumusnya itu sama dengan present value sama dengan future value dikali 1 plus annual interest rate per compounding periode dipangkat M kali N. Yang mana M kali N-nya itu M-nya itu 2 karena semesteran itu setahun ada 2 kali dikali 7. Jadi dimasukkan ke rumus sama dengan 3.250.000.000 dikali 1 plus suku bunga dibagi 2 pangkat 14 sama dengan 3.250.000.000 rupiah dikali 0,7424 sama dengan 2.412.800.000 rupiah. Oke. Untuk kuartalan itu rumusnya nggak jauh berbeda seperti yang di semesteran. Yang pertama rumusnya itu seperti yang di atas, present value sama dengan future value dikali 1 plus 1 plus annual interest rate per compounding period dikali pangkat M kali N. Dimasukkan ke rumus menjadi 3.250.000.000 dikali 1 plus 0,043 per 3 dipangkatin 3 kali 7 mendapatkan hasil sebesar 3.250.000.000 rupiah dikali 1 per 1,0143 pangkat 21 yang mana sama dengan 3.250.000.000 dikali 0,7416 yang menghasilkan sebesar 2.410.200.000 rupiah. Boleh next slide. Oke. Untuk bulanan rumusnya juga tidak jauh berbeda, sama dengan present value sama dengan future value dikali 1 per 1 plus annual interest rate per compounding rate pangkat M kali N. Yang mana mendapatkan jika dimasukkan ke rumus sama dengan 3.250.000.000 rupiah dikali 1 per 1 plus suku bunga per 12 pangkat 84 sama dengan 3.250.000.000 rupiah dikali 1 per 1,0035 pangkat 84 sama dengan 3.250.000.000 rupiah dikali 0,7404 yang menghasilkan sebesar 2.406.300.000 rupiah. Oke, next slide. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Rafli. Baik, terima kasih karena semua sudah kami presentasikan. Akhirnya
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang dan lebihnya pun kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi